Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Harus ya, karena semangat menjadi kebutuhan nih untuk acara Satria kali ini. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Sipa Salamah yang akan menjadi moderator pada materi yang luar biasa pada kali ini. Oke, untuk materinya akan bertemakan sebuah materi antropologi kampus dan psikologi mahasiswa yang akan disampaikan oleh materi yang sangat hebat dan luar biasa. Dan pematerinya sudah ada nih di depan kita semua, di hadapan kita semua. Assalamualaikum Teh Murni. Waalaikumsalam Teh Siva. Gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sehat selalu, senang gitu ya. Akhirnya sekarang kita udah Satria 6 ya. Dulu sedikit sharing terlebih dahulu mungkin ya. Saya juga pernah nih kayak kalian duduk di sini menjadi panitia-panitia yang lain di Satria 3 dan 4 kalau nggak salah. Kebetulan saya juga dulunya termasuk pengurus himpunan mahasiswa pendidikan matematika juga yang dimana sedikitnya tahu ya kegiatan-kegiatan Satria dari awal sampai akhir. Iya betul sekali Teh. Oke ini Teh sekalian nih kita tuh mau ngucapin selamat Teh atas kelulusan Teh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Iya sama-sama Teh. Oke nih Teh sebelum ke materi kita mau bacain CV dulu, boleh Teh? Boleh. Oke. CV nama Merli Cynthia SPD, tempat tanggal lahir Sukabumi 30 Agustus 1998, riwayat pendidikan 2017 sampai 2021, IKIP Siliwangi Pendidikan Matematika, 2013 sampai 2016, MAN 3 Sukabumi jurusan IPA, 2010 sampai 2013, MTSN 2 Sukabumi, 2004 sampai 2006 SDN 2 Ciparai, pengalaman kerja SMP IT at Awazun, guru matematika kelas 8 2016 sampai 2017, bendahara sekolah 2016-2017. Bimbel Abigail tutor calistung dan matematika 2020 sampai 2021, Hamasah Privat tutor calistung dan matematika 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi, Kepala Divisi Ekonomi Kreatif, Ikatan Remaja Masjid IKIP Siliwangi, periode 2017 sampai 2018, Staf Divisi Kerohanian Himaptika IKIP Siliwangi, periode 2017 sampai 2018, Bendahara Umum Himaptika IKIP Siliwangi 2018, Sekretaris Umum Himaptika IKIP Siliwangi, Sekretaris Kabinet BEM IKIP Siliwangi periode 2020 sampai dengan 2021. Oke, teman-teman itu adalah CV beliau, CV Teh Murni nih. Sekarang udah saatnya materi nih Teh, sepertinya teman-teman udah pada penasaran. Saya penasaran gitu ya. Kaget saya kemarin di kontak sama Kang Fahril ya selaku ketua dari Satria ini. Teh, saya minta dong gimana untuk ngisi di Satria. Wah, kata Tete ya agak senang ada, kaget juga ada. Jadi apa ya? Jadi senang gitu ya udah jadi bagian dari kegiatan Satria sekarang gitu. Oh, senang banget ya Teh. Benar, senang banget. Oke, Teh nih sebelum materi saya mau menghimbau kepada peserta untuk menyiapkan catatan karena nanti akan ada PowerPoint untuk bisa kalian meresum dan siapkan nih pertanyaan untuk nanti karena akan ada sesi tanya jawab. Saya mau udah gak kuat Teh, kayaknya peserta itu udah bener-bener greget nih ya pengen materinya. Oke, langsung saja nih kita materi dengan tema antropologi kampus dan tipologi mahasiswa. Oke, terima kasih Teh Siva ya selaku moderator yang sudah mempersembahkan saya, yang sudah mempersilahkan dan juga waktunya untuk mengisi materi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh jargon dulu nggak nih panitia? Jargon Satria sekarang kayak gimana? Boleh Teh. Biar semangat nih. Gimana coba jargonnya? Saya pimpin ya Teh. Boleh. Pesertanya unmute jangan nih Teh. Unmute. Biar rame boleh dulu. nih unmute ya. Kita jargon, oke? Contohin dulu dong. Contohin dulu. 1, 2, 3 nih. Harus semangat nih jargonnya. Satria 6 Matematika 2021. Semangat. Diulangi lagi sayang pimpin.
Satria 6 2021. Semangat muda. Dari jargon juga kita sudah tahu ya, semangat membara generasi muda. Nah, insya Allah saya sendiri di sini akan menyampaikan, bukannya sebenarnya ya belum pantas lah ya disebut sebagai pemateri, hanya saja kita sekarang sharing terlebih dahulu tentang antropologi kampus dan tipologi mahasiswa. Untuk antropologi kampus sendiri, tadi kan sudah disampaikan oleh MC ya, antropologi kampus itu ilmu yang mempelajari apa-apa kehidupan manusia yang ada di kampus ya khususnya. Jadi antropologi kampus itu di mana kita sebagai mahasiswa khususnya kalian yang asalnya dari masa-masa SMA sekarang ya masuk ke perkuliahan yang di mana asalnya jadi siswa ada mahanya. Coba maha itu apa? Maha besar, maha apa? Coba ada yang tahu nggak maha apa? Ayo yang nih. Katanya. Yang ter apa nih? Yang terkasih, yang tercinta, yang tersayang. Yang tersayang. Sayang deh sama matematika. Sayang banget. Pokoknya juga akan nyesal ada di program studi pendidikan matematika. Yakin deh. Yang teteh rasain selama kuliah 4 tahun di program studi pendidikan matematika itu yang pertama, program matematika itu memang selalu berbeda dengan program studi yang lain ya. Dari kadang ada sebuah organisasi mahasiswa juga yang yang ngomong gitu, nah sih matematika mah beda tiba tuh. Jelas matematika itu harus beda dari yang lain karena mulai dari dosen, mahasiswa dan sebagainya itu emang benar-benar orang-orangnya tuh emang harus perfect gitu ya. Soalnya yang teteh rasain dari pertama mengurusi gitu ya, mengurus untuk kelulusan sidang dan yang lainnya, ya Allah kenapa sih prodi ini ribet banget gitu ya. Tapi di sana ada poin plusnya gitu. Di balik keribetan itu banyak sekali hikmah dan emang udah ini the best banget lah prodi kita tuh kayak gitu ya. Oke, next. Nah, di sini juga antropologi kampus merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia yang di dalam kampus dengan segala aspek-aspek di dalamnya. Khususnya mahasiswa atau mahasiswi sebagai pemeran utama. Nah, di mana sekarang mahasiswa itu sebagai pelopor ya. Kalian itu sebagai agen perubahan yang ada di kehidupan kampus, di mana mahasiswa tersebut juga melakukan pertukaran informasi dengan dosen ataupun dengan mahasiswanya itu sendiri, melakukan kegiatan berorganisasi ataupun melakukan kegiatan yang tujuannya untuk mencapai tujuan dari masing-masing individu. Nah, tentu ya, kalian juga sebagai mahasiswa memiliki tujuan dari kuliah nih. Kuliah kalian tujuan kuliah apa? Coba ada yang mau menjawab? Boleh dari moderator sebut namanya saja, nanti saya yang ngomong yang nanya. Ada nggak dari mahasiswa yang ikut Satria sekarang? Boleh? Siapa? Vina. Oke, halo Vina. Vina siapa namanya? Akmal katanya. Halo Akmal. Ya Teh. Oke, Akmal mendengar suara Teteh? Dengar. Coba Akmal, tujuan Akmal kuliah apa? Menimba ilmu dan membanggakan orang tua Teh. Menimba ilmu dan Membanggakan orang tua untuk membanggakan orang tua. Nah itu ya, banyak sekali. Oke Akmal, terima kasih ya. Nah itu ya, tujuan salah satunya dari tadi Kang Akmal katanya untuk menimba ilmu dan membanggakan kedua orang tua. Ya betul ya, itu salah satu tujuan. Ketika misalkan tujuan dari yang lain berbeda, misalkan teh tujuan saya untuk kuliah itu hanya untuk main-main aja teh gabut misalkan. Boleh ya, itu tujuan, tapi itu tujuan yang salah. Dimana memang betul tujuan kalian pertama kuliah itu memang pertama ya untuk menimba ilmu, menambah ilmu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya mahasiswa itu kalian sebagai yang pertama agen of change, social control dan awareness tool, di mana agen of change itu sebagai agen perubahan ya. Mahasiswa kalian harus udah sadar ya, kalian itu bukan siswa SMA lagi loh. Bukan siswa yang memang harus disuapin, bukan siswa yang memang kalau ada tugas nyontek. Nah, beda ya. Sekarang tingkatan kalian itu sudah jadi mahasiswa yang dimana ketika kalian sudah tidak bisa dikasih makan, disuapin lagi, kalian itu harus udah berusaha sendiri, mencari informasi sendiri, dan memang apa-apa kalian itu harus mulai bisa mandiri gitu ya, karena kalian juga tidak bisa bergantung pada orang lain dalam
status mahasiswa ya. Selanjutnya sebagai sosial kontrol. Kalian juga sebagai kontrol sosial yang memang ke depannya saya mau jadi apa nih? Kalian juga harus ngeh gitu ya terhadap lingkungan sekitar kalian yang memang ketika kalian sudah sudah menjadi mahasiswa, kalian itu harus benar-benar peduli terhadap lingkungan sosial yang ada pada diri kalian. Selanjutnya ada Iron Stock atau Stuk, yaitu penerus bangsa. Jelas ya, kalian itu menjadi penerus bangsa ke depannya. Soalnya kalau sekarang bukan kalian yang akan nerusin bangsa Indonesia kita khususnya, siapa lagi gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan mahasiswa yang sekarang berprestasi, mahasiswa yang bisa membanggakan prodinya, fakultasnya, bahkan ya itu kalian gitu ya, bukan lagi orang lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang berganti ke tipologi manusia. Tadi sedikit berbincang ya dengan Bapak Usman Arifin. Salah nggak sih tipologi manusia itu ilmu yang mempelajari sikap-sikap dari mahasiswa? Cek Bapak mah salah, Cina ya. Karena tipologi itu ilmu yang mempelajari ketipuan, bener nggak? Nah, itu ya, keliru ya. Tapi betul ya, untuk tipologi mahasiswa itu merupakan pengelompokan watak atau sifat-sifat dari setiap mahasiswa ya. Yang dimana bukan membahas tentang ketipuan-tipuan kalian ketika mengerjakan tugas, mengetik makalah, dan lain-lain ya. Nah, itu dimana setiap mahasiswa itu pasti memiliki watak dan pengelompokannya masing-masing berdasarkan apa yang mereka minati gitu ya. Ketika misalkan mereka minat berorganisasi di kampus, ketika mereka misalkan minat ya malas dan sebagainya, itu terserah dan tergantung kepada mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe mahasiswa yang memang ada di perkuliahan. Yang pertama itu ada mahasiswa yang akademis. Oke, mahasiswa yang akademis itu mahasiswa yang memang menonjolkan dirinya dalam bidang akademis. Jadi dia itu emang benar-benar idealnya ke dalam akademis. Jadi setiap harinya mahasiswa itu belajar. Jadi pengen tujuannya itu gimana caranya PK saya gede gitu ya. Udah pokoknya itu aja. Jadi si orang itu, mahasiswa itu tetap fokusnya pada akademik aja, misalkan belajar, ngerjain tugas dan sebagainya. Kalau menurut Teteh sendiri gitu ya, tipe mahasiswa ini kayaknya tipe mahasiswa yang memang gak bisa disebut gabut ya, tapi gak ada warna gitu ya sebagai mahasiswa. Selanjutnya ada tipe mahasiswa yang hedonis atau trendsetter. Biasanya tipe-tipe mahasiswa yang hedonis ini kayaknya kakak-kakak kalian di sini tahu ya, tahu mahasiswa yang kunang-kunang, kuliah nangkring, misalkan kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kura-kura apa? Yang dirasain sekarang kayaknya ya, kuliah rapat. Nah, hedonis ini mahasiswa yang memang kerjaannya mereka gimana caranya kepuasan baik itu fisik ataupun selainnya terpenuhi gitu ya, mulai dari misalkan pulang kampus jalan-jalan ke mall, memberi barang-barang yang bermerek, H&M dan sebagainya. Jadi mereka itu tidak memikirkan perkuliahan dengan baik ya, karena yang ada dalam pikirannya mereka ya udah enjoy gitu ya, trendsetter di mana mereka mengikuti perubahan zaman dan perubahan yang ada di zaman sekarang yang lagi booming. Kayaknya yang lagi viral apa ya? Kita ikutin yuk. Nah, kayak gitu. Jadi mereka fokus ke perubahan zaman yang memang lagi viral sekarang. Selanjutnya ada mahasiswa yang pragmatis. Nah, biasanya mahasiswa yang pragmatis ini mengandalkan kecakapan mereka itu sendiri ya, di mana kecakapan mereka itu hanya mahasiswa yang memang hanya cuma bisa ngomong doang, omdo misalkan ya, bahasa kasarnya. Nah, jadi dia itu cuma bisa ngomong tanpa bisa memberikan sesuatu yang emang bermanfaat untuk orang lain. Jadi cuman hanya bisa, sih mana mah kayak gitu ya, aku mah gak suka. Nah, jadi kalau misalkan dia ngehina orang lain, dia mencemoohkan orang lain, bahkan yang lainnya, tapi dia gak bisa buat ngelakuin itu juga gitu ya. Yang selanjutnya mahasiswa apatis nih. Mahasiswa apatis itu tidak peduli dengan kehidupan sekitarnya. Ya udah kalau kuliah, ya udah kuliah, belajar ngikutin. Jadi flat gitu hidupnya teh gak berwarna gitu ya. Ya udah kalau misalkan karena dia kuliah, oh ya udah saya kuliah aja, nggak ngapa-ngapain.
Selanjutnya ada mahasiswa yang aktivis. Nah, di mana mahasiswa aktivis ini yaitu aktif secara akademis dan juga organisasi ya. Yang dimana aktivis ini bisa dikatakan mahasiswa yang sebagai apatis itu bisa menyesuaikan akademisnya dan juga organisasinya. Juga amanat dari Teteh ya, Teteh sendiri, mohon maaf bukan Teteh sombong gitu ya, karena ini menjadi motivasi kalian untuk semuanya. Teteh di IKIP Siliwangi ya, kebetulan baru lulusan tahun kemarin, juga mengikuti beberapa organisasi. Banyak teman-teman di kelas misalkan, nah sih kamu mah sibuk terus kerjaannya di luar, gak pernah belajar. Buktinya dengan IPK yang Teteh sekarang alhamdulillah cum laude juga itu bisa ngebuktiin gitu ya, bahwa berorganisasi itu tidak bisa mengganggu akademis. Justru dengan kalian berorganisasi, kalian bisa melatih public speaking. Gak mungkin gitu ya, Teteh rasa sendiri kayaknya kalau Teteh misalkan gak ikutan organisasi gak akan bisa loh berdiri di sini sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ngomong ngapain sih kalian ikut organisasi gitu ya, itu nol besar dari Teteh sendiri, karena ketika kalian sudah berorganisasi, kalian dituntut untuk menjadi mulai dewasa juga ya, dari setiap harinya, dari setiap minggu dan setiap tahun, kalian itu memang harus benar-benar menjadi manusia yang nggak hanya mikirin akademis ke depannya gitu ya. Tapi bukan berarti kalian juga harus membelakangi dan menurunkan tingkat akademis kalian. Enggak ya, hanya saja ketika akademis dan organisasi itu harus balance keduanya, di mana ketika kita berorganisasi, Teteh sendiri yang rasain banyak banget manfaatnya. Bisa dikenal dosen-dosen, nilai nggak sulit. Tanya saja ke Pak Usman gimana Teteh ada di kelas ketika misalkan, karena memang sudah dekat dengan beliau, jadi ya kalau untuk itu gampang gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa juga bisa langsung enak. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berorganisasi. Mereka tidak bisa, bagaimana sih saya harus memulai percakapan dengan dosen, bagaimana saya memulai percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, itu tuh nggak akan kalian dapetin kalau misalkan kalian nggak ikut berorganisasi. Itu mungkin Teh dari saya mah perihal tipe-tipe mahasiswa yang memang yang sudah tadi saya sebutkan. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi di sesi selanjutnya. Sungguh luar biasa nih teman-teman materinya. Setelah pemateri sudah menyampaikan materinya, sekarang saatnya tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh raise, dan nanti ketika saya tunjuk untuk bertanya, kalian boleh menyalakan audionya. Silakan yang ingin bertanya. Akmal, ya ada Akmal. Boleh Akmal diperkenalkan dulu namanya, lalu dari kelompok berapa, lalu apa pertanyaannya ya. Silakan, boleh dibuka audionya. Ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Akmal Malik Maulana dari kelas A1 kelompok 3. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menjauhi diri kita kepada tipe mahasiswa yang apatis? Terima kasih. Cek Akmal, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana cara kita untuk menjauhi diri kita terhadap tipe mahasiswa yang apatis Teh? Oke. Sepertinya langsung dijawab aja ya. Nah, ada pertanyaan dari Akmal. Akmal dari kelompok mana, Akmal? Dari kelompok 3. Kelompok 3, oke. Nah, bagaimana sih Teh caranya kita untuk menjauhi sikap apatis? Coba, gimana nih? Saya nanya ke Teh Siva dulu ya. Gimana Teh Siva? Gimana ya Teh? Ayo gimana? Kalau Siva lebih ke kayak gini deh, kayaknya kalau untuk menghindari, mencoba menjauhi aja deh. Jadi menjauhi apanya nih? Menjauhi apanya? Oke. Aku tuh nggak punya sikap apatis itu gimana gitu. Mencari langkah-langkah terbaik untuk menjauhi. Enggak, iya, oke. Nah itu ya, salah satunya udah dijawab Teh Siva tadi, menjauhi sifat-sifat yang memang nggak apatis gitu ya. Kan tadi sudah Teteh bilang, apatis itu tidak peduli dengan lingkungan masing-masing. Caranya gimana? Yang pertama, kalian harus tahu dulu tujuan kalian itu seperti apa dan apa. Misal tujuan kalian untuk menimba ilmu ya. Untuk menimba ilmu juga kalian nggak bisa kalau misalkan kalian hanya mengandalkan
ngandalin diri sendiri gitu. Ketika misalkan kalian gak ngandalin orang lain atau misalkan perlu orang lain, pasti ya manusia itu makhluk sosial yang yang bakalan membutuhkan orang lain. Jadi bagaimana caranya kamu, Akmal khususnya ya, untuk menjauhi sifat apatis? Yang pertama, sadar bahwa kalian itu makhluk sosial ya, yang dimana makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain. Ketika di kelas pun kalian pasti akan adanya kerja kelompok. Ketika misalkan kalian tidak bisa, kalau misalkan kalian tetap apatis, kedepannya nggak akan tahu gitu ya lingkungan sekitar kayak gimana. Ya bodo amat, misalkan kalian di kelasnya ada yang sakit ya bodo amat karena memang nggak peduli gitu ya. Ketika misalkan kalau kalian nggak peduli dengan khususnya prodi kalian sendiri di kampus, nah gimana ke depannya gitu ya. Ketika misalkan kalian nggak peduli, kalian juga akan merugikan diri kalian sendiri. Jadi gitu ya. Jadi emang harus lihat lingkungan sekitar. Ketika kalian, kalau misalkan kalian nggak apatis, kalian juga bisa banyak manfaatnya gitu. Terus juga yang kedua, gimana caranya kalian menjauhi sikap apatis itu? Kalian harus bisa kayak apa ya? Ketika misalkan kalian tidak peduli dengan kehidupan yang lain juga nggak akan peduli loh sama diri kalian, sama kamu gitu ya. Ketika si A itu orangnya apatis ya, nggak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Otomatis si B, si C, dan sampai si Z juga nanti nggak akan peduli ke si A karena apa yang kita tuai gitu ya, itu yang akan kita dapatkan. Gitu sih Akmal kalau dari Teteh. Jadi kalau misalkan jadi mahasiswa apatis itu teteh sendiri ya, statement teteh sendiri itu benar-benar bakalan rugi gitu. Gitu sih. Gimana Akmal? Ya, Gimana Akmal? Puas dengan jawabannya? Puas, alhamdulillah. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua ya, Teh? Boleh. Ini ada Khairia nih. Boleh nih perkenalkan diri dari kelompok berapa? Sebutkan nama, jangan lupa, lalu sebutkan pertanyaannya. Iya, Teh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia Rahma Firdasari dari kelompok 3 Ibnu Sina, kelas A1. Mau tanya, Teh, tadi kan Teteh jelasin kalau mahasiswa itu sebagai agent of change, social control, dan iron stock. Kalau agent of change itu kan hal yang paling besarnya itu dirasakan kita sekarang reformasi ya, Teh, oleh mahasiswa. Terus iron stock itu udah dari dulu, udah kita ketahui sebagai penerus bangsa. Lalu kalau bentuk social control yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu apa, Teh? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Hoiri ya. Khairia, Teh. Oke, makasih Oria. Nah, gimana sih Teh untuk kontrol sosial yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari? Ini ada kaitannya dengan tipe-tipe mahasiswa yang tadi saya jelaskan ya. Mulai dari mahasiswa yang akademis, pragmatis, apatis, aktivis, dan juga hedonis. Nah, ketika kontrol sosial itu nggak bisa kita utarakan dengan dengan hal-hal yang baik, pasti otomatis sosial itu nggak akan kita dapatkan. Mulai dari berorganisasi, itu juga termasuk salah satu mengontrol sosial kita kepada hal-hal yang memang baik gitu dah. Jadi mengontrol hal-hal yang sifatnya nanti bakalan berguna untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan bagaimana kita mengontrol, itu ada pada diri kamu masing-masing gitu. Ada di diri kalian masing-masing. Karena apa? Karena ketika kita sudah bisa mengontrol sosial kita dan mengontrol sosial di sekitar kita, itu yang akan kita dapatkan juga gitu. Soalnya ketika misalkan nih Horia, gimana ya saya cara mengontrol sosial diri saya sendiri. Nah itu peduli berarti terhadap lingkungan sekitar, mulai dari salah satunya misalkan mengikuti kegiatan Satria 6 ini juga itu termasuk salah satu cara untuk kalian mengontrol sosial kalian. Kalian bisa berkenalan dengan teman-teman kalian, kalian bisa meskipun secara online ya, belum bertatap muka secara langsung, tapi itu sudah menjadi salah satu kontrol sosial yang positif yang sedang kalian jalankan. Gitu sih ya. Kalau dari Teteh, gimana Horia? Hoiria. Ya, Hoiria. Gimana nih Hoiria? Paham, Teh. Oke. Makasih. Oke, nih ada selanjutnya ada Sadia. Kita diskusi Boleh aja nih. ya selanjutnya. Halo Teh Sadia. Ya, Teh, halo. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sadia Siti Nur Hasana dari kelompok 1 Al-Nawarizmi. Izin bertanya. Kan
ada ya tuh tipe mahasiswa yang hampir sama kayak tadi ya, yang tipe apatis. Nah, teh, kalau mahasiswanya gini ya, dia itu apatis itu bukan karena tidak peduli teh, tapi kayak gimana ya, mau bertanya tapi malu. Nah, itu gimana teh tipsnya? Oke. Ya, apa juga salah satunya sih sebenarnya. Malu bertanya, mau bertanya Ya. tapi malu. Nah, kalau misalkan ada kasus mahasiswa yang mau bertanya tapi malu, ini terjadi sama Sadia sendiri atau enggak? Iya, teh. Jadi kenapa? Kita nanya balik ya. Kenapa sekarang malu itu berasalnya dari mana? Apakah malu takut salah, ataukah malu dengan teman-teman, ataukah malu dengan dosen? Faktornya? Gak tahu sih. Gimana ya? Gimana sih? Paham ya, Pak? Ya, oke. Jadi ketika misalkan Sadia mau nanya tapi malu, yang pertama tips dari Teteh, kalau misalkan Sadia malu untuk bertanya, kamu nggak akan pernah mendapatkan jawaban apa yang akan kamu tanyakan, betul nggak? Karena ketika misalkan rasa malu terus lebih tinggi dibanding keingintahuan kamu, itu nggak akan pernah tahu jawabannya. Gitu. Berbeda kalau misalkan berarti tingkat kepercayaan dirinya itu sulit ya, susah. Jadi sedikit gitu ya. Karena ketika misalkan Sadia tetap merasa malu, justru itu malah merugikan diri Sadia sendiri. Sadia tidak tahu apa yang akan Sadia lakukan, Sadia tidak tahu apa jawaban yang Sadia tanyakan seperti itu. Jadi ketika rasa malu itu muncul, berarti otomatis ya resikonya kamu nggak akan mengetahui jawaban apa yang akan kamu tanyakan. Seperti itu. Yang kedua, Teteh kasih tips. Yang kedua, kalau misalkan masih malu seperti itu, coba bicara ngomong depan kaca aja. Kalau misalkan masih malu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang banyak, ngomong depan kaca, oh saya teh kenapa ya harus malu? Misalkan Sadia nih depan kaca ngomong, Bu saya izin bertanya untuk kayak gini. Pokoknya mah utarakan apa yang akan Sadia tanyakan agar nggak malu gitu ya. Karena kan biasanya malu itu biasanya faktor dari orang lain ya. Ketika misalkan mengutarakan pendapat malu karena faktor kita takut salah. Nah justru ketika misalkan kita mengutarakan pendapat, mengutarakan pertanyaan, ketika pertanyaan itu pendapat kita salah, ya otomatis ada yang membenarkan gitu ya. Jadi ketika misalkan kalau tetap malu itu akan ngerugiin diri Sadia sendiri, apalagi dengan era mahasiswa yang sekarang udah benar-benar udah ada di zamannya bukan 4.0 lagi ya, udah ke 5.0 yang dimana kalian harus benar-benar bisa mengimbangi malu itu. Kalau misalkan kalian terus malu, kalian nggak akan pernah berkembang. Serius deh. Soalnya banyak teman-teman Teteh yang memang, jadi kadang bahkan nanti kalian akan tertinggal dengan orang-orang yang misalkan ceplas-ceplos, dengan orang-orang yang misalkan berani. Nah, kalian akan tertinggal dengan orang-orang seperti itu. Jadi kan untuk sebagai mahasiswa itu banyak sekali lebih saingannya itu lebih horor gitu ya dibanding saingan kalian waktu SMA. Karena mulai dari beberapa daerah, mulai dari beberapa provinsi dan beberapa bahkan misalkan dari negara luar, nah itu saingannya seperti itu. Kalau misalkan Sadia tetap ngagugulung malu, ngerti ngagugulung nggak? Ngerti Sunda nggak? Halo? Iya teh. Ngerti teh. Jadi kalau misalkan kamu harus terus ngagugulung rasa malu, kamu nggak akan pernah berkembang gitu. Yang ketiga tips ikut organisasi. Serius deh. Kalau misalkan kamu nggak mau mengikuti organisasi, ya contohnya ketika misalkan karena Teteh Sarasa sendiri di sini juga panitia kalian tidak semuanya mengikuti organisasi ya. Hanya saja mereka aktif menjadi mahasiswa aktif program studi pendidikan matematika yang mengikuti beberapa rangkaian yang dilaksanakan oleh himpunan seperti itu. Itu sih kalau dari Teteh. Oke, gimana nih? Saida gimana nih jawabannya nih? Sadia ya. Gimana nih jawabannya? Mantap kan nih? Ya teh, alhamdulillah cukup teh. Teh Mur, nih tadi ada 3 nih yang bertanya. Menurut Teteh mau ada pertanyaan lagi atau enggak nih? Sesuai jadwal masih lama ya, boleh deh beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya.
Ini udah ada, Masya Allah teh cepet ternyata ya. Gak apa-apa, gercep rame banget. ya. Kalian pokoknya jangan nyesel ngikutin kegiatan Satria ini pokoknya. Oke, Oh iya. iya teh lupa, di akhir ada Gimana, door Teh? prize ya. Oh. Dari saya sendiri nih, khusus ya. Oke. Buat Jadi, para peserta nih Teh. Buat para peserta tuh, kalau kalian panitia minta ke Kang Fahril aja ya. Aduh. Semangat nih peserta. Aduh, door prize ya. Hey, siap. Yang bertanya aja ini Teh. Enggak sih, nanti Oke. diceritain lah Oke. konsepnya kayak Beda konsep ya. Oke. Oke. Nih siapa nih ada yang bertanya? Oke, ada Teh Nida. Boleh nih disebutkan namanya. Teh Nida Dari bertanya. kelompok berapa? Dan apa nih pertanyaannya? Baik, Teh, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Yujahara dari kelompok 3 Ibnu Sina. Saya dari kelas A1. Izin bertanya, Teh. Tadi kan kata Teteh banyak kelebihan yang didapat dalam berorganisasi ya. Kan kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya, Teh. Apakah ada kekurangan dalam berorganisasi, Teh? Kekurangannya apa saja? Itu aja, Teh. Oke, siap. Ini kayaknya siap untuk ikut organisasi ya, Nida? Insya Allah. Oke, bagus ya. Nah, banyak sekali kelebihan-kelebihan dari ikut organisasi ya. Pasti setiap kelebihan itu ada kekurangannya. Teteh bicarakan karena kan untuk mengambil keputusan itu pasti ada resiko yang harus kalian ambil juga ya. Tidak semuanya manis, tidak semuanya mulus, dan tidak semuanya berjalan dengan apa yang kita inginkan. Ketika kalian berarti ambil contoh ketika misalkan kalian mengikuti sebuah organisasi. Pasti apa aja sih Teh kekurangan-kekurangan ketika misalkan kita mengikuti organisasi. Yang kedua, Teteh katakan ikut organisasi itu capek. Pasti ya, pasti capek. Karena di mana otak kalian itu, raga kalian, fisik kalian itu dibagi-bagi dengan kuliah, dengan organisasi. Itu bisa kekurangan atau kelebihan juga ya. Soalnya ketika misalkan kalian sudah mulai keduanya balance, nah itu pasti bakal ngerasa saya capek, gitu. Yang kedua, kekurangannya apa? Waktu kalian akan banyak tersita. Karena fokus kalian sudah bukan lagi misal berpacaran, misalkan kekurangan, ini realistis ya, misalkan waktu dengan orang tua berkurang, karena hari Minggu juga kalian cik atau teh PNSG minggu libur, banyak kudu ke kampus. Nah gitu ya, ada bahasa kayak gitu. Contohnya sekarang kakak-kakak kalian yang panitia harusnya kan hari Jumat itu libur, benar nggak? Libur kuliah ya. Betul, tapi kakak-kakak kalian bersemangat ya untuk mensukseskan kegiatan Satria 6 ini. Itu selanjutnya kekurangan apa sih Teh yang didapatkan dari organisasi? Materi juga akan kalian rasakan. Ketika kalian sudah berorganisasi pasti banyak mengeluarkan ongkos. Karena kan setidaknya mobilitas untuk orang-orang yang berorganisasi itu memang pasti banyak di kampus gitu ya hidupnya. Terus apalagi ya kekurangannya? Apa ya? Udah sih kalau kata Teteh dari untuk masalah sifat yang ada di diri kita kayak egoisme, yang kayak gitu itu masih bisa dikontrol oleh dirinya masing-masing. Itu sih Nida. Gimana, ada pertanyaan yang lain nih? Gimana nih Teh Nida? Sudah? Iya Teh, udah. Atau ada yang nanya lagi? Gimana? Ada nih Teh satu orang lagi. Oh ada? Ada. Oke, siap. Aduh, boleh. Terakhir ya. Okay. Ini yang terakhir ada Kang Sigit. Oh ada dua terakhir lagi nih. Yang sekarang ada Kang Sigit. Boleh nih di unmute, diperkenalkan namanya, dari kelompok berapa, sebutkan pertanyaannya. Kang Anwar katanya, Kang Anwar nih, mana Kang Anwar? Oke, boleh. Ada Teh. Ya. Izin perkenalkan diri Teh terlebih dahulu. Perkenalkan diri, nama saya Anwar Gunawan dan kelompok 1 Al-Khawarizmi. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara kita agar kita bisa menjauhi sifat yang pragmatis tersebut. Bagaimana Teh caranya? Oke. Siapa bertanya? Anwar ya, Anwar.
Teh, gimana caranya kita menjauhi sifat-sifat dari tipe mahasiswa yang pragmatis ya? Tipe pragmatis tadi kan mahasiswa yang bisanya cuma ngomong doang ya, tanpa ada aksi, tanpa ada apa ya, sesuatu yang dihasilkan itu sendiri. Nah, sebenarnya tipe-tipe mahasiswa ini gak bisa teteh juga gak bisa ngeklaim gimana caranya cara menjauhi mahasiswa yang seperti ini. Karena kondisi-kondisi dari setiap mahasiswa itu berbeda-beda ya. Ada yang apatis dan sebagainya. Ketika mahasiswa itu pragmatis, harusnya kalau kata teteh sih ini lebih ke mahasiswa yang sangat pecundang gitu ya. Ketika misalkan dia hanya bisa berkuar-kuar, hanya bisa ngomong doang tanpa ada aksi dan sebagainya. Nah, ngapain gitu ya? Tapi benar ini memang ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu yang selama teteh kuliah juga banyak teteh temuin gitu ya. Biasanya orang-orang seperti ini hanya mengandalkan omongannya doang tanpa ada aksi dan sebagainya. Nah, gimana sih teh cara ngejauhi misalkan ngejauhi diri Anwar dari sifat-sifat tersebut? Nah, yang pertama kalian harus lihat dulu nih ya, keuntungan sebagai mahasiswa pragmatis itu apa? Nggak ada keuntungannya loh, malah banyak kerugiannya. Di mana ketika kalian menjadi mahasiswa pragmatis yang hanya ngomong doang itu nanti banyak cap nanti kalian dicap menjadi mahasiswa yang sih maneh mah ngomong we hungkul tapi aksina misalkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi malah orang-orang banyak yang nggak suka dengan diri kalian sendiri. Gitu sih Anwar kalau kata teteh mah. Oke, gimana nih Kang Anwar? Jangan jadi mahasiswa yang pragmatis ya. Terima kasih Teh. Oke. Oh iya nih, Teh tadi ada yang nanya namanya Teh Kang Sigit. Ada Kang Sigit nih, Kang Sigit. Ada Teh. Tadi sinyalnya jelek. Oke. Orang mana Sigit? Orang Majalaya Teh. Majalaya. Bandung. Oh. Ya. Gimana pertanyaannya? Mau bertanya Teh, perkenalkan nama saya Sigit Septian dari kelompok 2 Alkindi. Pertanyaannya sama Anwar tadi Teh. Tadi keburu sinyalnya jelek Teh. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Biar nggak sama gitu. Coba, ada yang mau Kenapa bisa timbul sifat pragmatis ini kepada seorang mahasiswa Teh? Kenapa bisa timbul sifat pragmatis ini kepada seorang mahasiswa? Ya Teh, awal mulanya gimana? Awal mulanya. Terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Awal mula adanya sifat pragmatis itu juga nggak tahu ya, karena memang itu merupakan sifat turun-temurun dari seorang mahasiswa. Di mana kenapa sih Teh harus ada sifat pragmatis? Ini nggak diharuskan ya, karena ini menjadi tipe-tipe, maksudnya kan tipe-tipe mahasiswa itu kan kita juga nggak bisa ngejudge orang bahwa maneh teh misalkan kamu tipenya gini. Nah, nggak bisa ya, karena itu mah dirasain oleh setiap mahasiswanya masing-masing. Ketika misalkan kan kita juga nggak tahu ketika misalkan di kampus dia pragmatis, misalkan ketika di luar kampus dia menjadi apatis, misalkan di rumah dia menjadi hedonis. Nah, itu kan kita juga nggak tahu ya. Terus kalau misalkan nanya asal mula, kalau kata Teteh ini bermula dari memang sifat-sifat atau lingkungan yang ada di circle yang dia alami sekarang di kampus gitu ya. Ketika mereka bersama dengan orang-orang yang memang misalkan kakak tingkat terdahulu, misalkan circle-nya seperti itu, otomatis sifat itu akan muncul karena kebiasaan dia bersama dengan orang-orang yang memang seperti itu. Gitu sih kalau dari Teteh Mas Sigit. Oke, gimana nih Kang Sigit? Sigit mau jadi pragmatis? Jelas. Enggak tuh Teh. Oh, siap. Mau jadi mahasiswa mana tuh? Tipe mana? Mahasiswa coba yang akademis. Oke, siap. Jadi jangan salah pergaulan Teh. Oke, benar ya, jangan sampai salah pergaulan. Mau ikut organisasi nggak? Mau Teh. Mau ikut apa? Karismatik kayaknya Teh. Nih, catat ya, karismatik katanya Sigit mau masuk menjadi anggota karismatik. Apa sih karismatik? Ayo kan, apa kan karismatik? Hah? Sigit? Gimana? Sigit? Apa sih karismatik? Teh pengen tahu, Teh karismatik apa? Dengar dari orang mah Teh, itu yang mempelajari musik sama nyanyi. Dengar dari orang. Oke, PR buat saya harus lebih mendalami. Kalau misalkan kalian mau kalau kalian mau tips juga untuk yang lainnya, kalau mau ikut organisasi,
coba cari tahu dulu bagaimana di dalamnya, harus ngapain aja, dan memang setidaknya kan sudah banyak media sosial yang bisa kalian kepoin ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang ada di kampus IKIP Siliwangi, termasuk organisasi mahasiswa yang memang kalau tidak salah, kalau nggak berubah, sekarang masih 26 organisasi mahasiswa yang ada di IKIP Siliwangi. Mangga kalian bisa ikuti semuanya agar tidak menjadi mahasiswa yang apatis, tidak menjadi mahasiswa yang pragmatis, tapi bisa menjadi mahasiswa aktivis yang memang bisa mengedepankan akademis dan organisasinya masing-masing gitu. Oke, udah nih Teh untuk pertanyaan? Oke, udah ya. Oke, teman-teman, aduh sungguh luar biasa ini materinya ya. Sangat luar biasa dari pemateri yang hebat. Dan sekarang saatnya saya menyampaikan kesimpulannya Teh. Boleh. Untuk kesimpulannya adalah antropologi kampus merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan di dalam kampus dengan segala aspek di dalamnya. Untuk tipologi mahasiswa itu, tipe mahasiswa, sikap mahasiswa bagaimana sih dia akan memilih sikap di kampus, tipe di kampus dia itu akan seperti apa. Di antara 5 tipe tadi ya Teh, ada akademis, hedonis, pragmatis, apatis, dan aktivis. Oke, mungkin itu Teh kesimpulan dari saya. Tadi nih kata Teteh mau ada door prize nih. Sekalian biar semangat ya. Jadi ada satu pertanyaan di mana nanti kalian harus menjawab lewat direct message Instagram Teteh. Sekaligus ini promosi Instagram bercanda Teh. Enggak ya bercanda. Tapi emang benar nanti bakalan ada 2 Teteh kasih pulsa lah ya nanti untuk 2 orang pemenang. Yang pertama kalian harus jawab pertanyaan tipe-tipe mahasiswa. Catat ya panitia ya, bisa di-share nanti. Tipe-tipe mahasiswa yang pertama. Yang kedua, kalian di kampus sekarang mau ikut organisasi apa dan alasannya kenapa. Boleh langsung kirim direct message ke Teteh. Nanti akan dipilih 2 orang pemenang dan Teteh akan kirim pulsa untuk menghubungi kalian nanti masing-masing. Oke? Oke. Pokoknya pesan dari Teteh sebelum mengakhiri sekarang, oh iya bolehlah nanti Instagramnya ada di PPT juga ya, boleh di-share ke anak-anak. Nah jadi pesan untuk Teteh untuk kalian, ikuti kegiatan Satria 6 Matematika ini, di mana pasti banyak pelajaran yang akan kalian dapatkan. Kalian tidak akan pernah rugi kok. Jujur, kalian tidak akan pernah rugi meskipun memang keadaan sekarang dituntut untuk melaksanakan kegiatan ini secara online, tapi insya Allah nanti kalau tidak salah ya bocoran juga katanya Satria ini akan ada daringnya gitu, akan ada luringnya seperti itu. Jadi ikuti kegiatan ini sampai selesai, jadilah mahasiswa-mahasiswa yang memang menjadi aspek-aspek yang berguna dan juga jangan menjadi mahasiswa yang apatis. Seperti tadi Teteh pesan, kalian pasti bisa menjadi mahasiswa yang aktivis, di mana akademis jalan juga organisasi jalan. Karena ketika kalian menjadi mahasiswa yang aktivis, itu tidak akan pernah merugikan diri kalian, bahkan sangat menguntungkan diri kalian. Itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk IG-nya ada ya di kolom chat. Silahkan kalian bisa copy, bisa tulis tangan. Bebas lah, itu terserah kalian ya. Jangan lupa nih yang mau pulsa ya Teh ya. Ya, tenang. Tidak akan. Kalau misalkan ada bohong, Kang Fahril ya jaminannya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian nih teman-teman materi yang luar biasa kali ini. Saya ucapkan terima kasih Teh. Sehat ya, selalu ya. Sehat juga ya semua panitia. Semoga acara kegiatan ini dari awal sekarang sampai nanti berapa pertemuan? Masih ada 5 lagi Teh. 5 lagi, oke. Tenang, sebulan deh guysnya, sabar. Iya Teh. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahannya dari diri saya pribadi selaku moderator. Dari tutur kata yang kurang baik. Tetap semangat untuk peserta Maba 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.